Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya berbicara tentang burung elang, burung Raja Wali, yang memang mengagumkan. Dan ternyata masih ada satu kisah yang berkaitan dengan burung elang ini yang juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata burung elang itu jenis tertentu bisa berusia sampai 70 tahun. Luar biasa, seusia manusia. Namun tidak semuanya juga bisa sepanjang itu usianya. Pada usia-usia tertentu karena tua, ada masa krisis yang harus dilalui oleh burung elang itu. Yaitu ketika paruhnya sudah panjang sekali, membengkok, juga kuku-kuku kakinya itu sampai dengan terlalu panjang, maka dia sudah merasa mencari makan juga sudah sulit karena paruhnya lemah dan bengkok. Cakarnya juga tidak bisa untuk menangkap mangsa lagi. Disitulah saat kritisnya. Kalau burung elang itu kemudian ya udahlah saya sudah tua, tidak bisa menangkap mangsa lagi, maka saya menyerah dan mati. Maka dia mati. Tetapi burung elang itu sebetulnya mempunyai pilihan. Tidak menyerah pada usia. Tapi harus melalui situasi yang tidak mudah. Yaitu dia harus pergi ke atas gunung batu, yang dia merasa aman. Lalu yang dia lakukan adalah mematok-matokkan paruhnya yang sudah tua dan melengkung itu di atas batu setiap hari selama 100 sampai 150 hari sampai paruhnya itu patah. Rusak, pecah, lalu kemudian dari situ muncul paruh baru yang segar, yang muda, yang kuat. Sesudah itu baru dengan kakinya, kuku kaki sama, harus dibentur-benturkan pada batu sampai satu persatu kukunya yang melengkung tua itu patah dan rusak, lepas, sehingga muncul kuku baru yang muda, yang tajam. Itu juga perlu waktu 150 hari. Perjuangan yang luar biasa. Tetapi sesudah saat itu masih ada yang harus dia lakukan. Yaitu dengan paruh yang baru, dia harus mencabut bulu-bulunya sendiri yang sudah tua dan rusak. Dengan sangat kesakitan, supaya kemudian muncul bulu-bulu baru yang segar. Dan sesudah itu baru dia bisa terbang lebih tinggi dengan segala kemudahan dan kesegarannya lagi. Dan proses itu terus berulang sampai sungguh-sungguh bisa mencapai umur 70 tahun. Luar biasa menurut saya. Kita juga selalu punya pilihan. Ketika kita mengalami kesulitan, entah karena sakit, entah karena usia lanjut, kita bisa menyerah atau kemudian kita bisa menghadapinya. Bukan lari dan kemudian mengolah pengalaman itu, juga usia tua, juga persoalan-persoalan yang kita hadapi. Menghadapinya untuk menjadikan kita muda kembali, kuat kembali. Dan itu bisa, hanya memang tidak mudah. Tidak banyak orang yang bisa melampauinya. Tidak banyak orang yang bisa berhasil mengatasinya. Ada yang kemudian menyerah, mengatakan saya sudah tua, tidak bisa lagi. Atau yang mengatakan saya menyerah karena saya sudah sakit dan tidak bisa sembuh lagi. Tetapi ada yang berhasil menghadapinya, menghadapi penyakitnya, menghadapi usia tuanya, dan kemudian menjadi lebih muda, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih baik. Pilihan ada pada kita.
Karena kita punya Tuhan yang menemani kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebetulnya kita sebagai manusia, sebagai roh yang mempunyai ekspresi jasmani, literally tidak punya batas. Karena roh tidak berbentuk, tidak berbatas. Sebagai cinta, sebagai hidup, kita akan hidup kekal. Dan sebagai roh kita bisa mengatasi apa saja yang memang sebetulnya akan berlalu. Karena roh tidak akan berlalu. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi roh selalu bersama dengan Tuhan. Sejak awal diciptakan sampai selama-lamanya. Maka pilihan tetap ada pada kita. Ada orang yang berusia lanjut dan masih sangat sehat dan muda. Bisa. Kalau kita tidak bisa, tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. Karena ada orang lain yang bisa. Mungkin kita hanya belum tahu saja caranya. Maka jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan. Yang penting adalah rasa syukur dan keberanian untuk menjadikan setiap persoalan sebagai kesempatan untuk naik kelas dan mentransendensi diri. Membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana lagi. Dan itu bisa. Karena hidup itu ada di tangan kita. Dan Tuhan memihak kita. Kalau Tuhan memihak kita, siapa yang bisa melawan? Karena Tuhan yang mempunyai kehidupan. Karena Tuhan yang bisa membuka jalan. Karena Tuhan yang terus-menerus mempercayai kita. Mengasihi kita. Tidak pernah menyerah mencintai kita. Kita yang justru perlu percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan. Dan kemudian berani menghadapi setiap kesulitan bersama Tuhan dengan rasa syukur, dengan kasih yang besar. Dan itu yang bisa menjadikan kita kekuatan untuk melampaui, mentransendensi, mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Kita bersama dengan Tuhan dan sebagai makhluk rohani, sungguh-sungguh mempunyai kekuatan yang tak terbayangkan. Kalau kita belum mampu memahaminya, tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. Maka saudara-saudari terkasih, percayalah kepada Allah, hiduplah penuh syukur, dan selalu positif, karena kita begitu dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.